Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia layak mantap. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Tanggapan terkait pernyataan Pak Hasto kemarin untuk meminta Pak Adili juga di Pak Jokowi diadili gimana? Keluarga. Ya, kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita berjumpa di ruang tayang dibacain berita. Baik, alhamdulillah Bu Alfian, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Kita mendapatkan kabar gembira, juga nggak gembira-gembira juga ya, karena ya begitulah. Soal Hasto resmi Bung Alfian ditahan oleh KPK. Sebelum kita bahas hal-hal yang lain yang menyertainya, apa respon Bung Alfian dengan resmi ditahannya Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP ini Bung Alfian? Silakan. Harusnya 5 tahun yang lalu, itu yang pertama, ya kan? Karena kan kasusnya menyangkut dengan Harun Masiku dan berbagai hal yang menyertainya. Nah, sekarang sudah ditangkap, berarti harus banyak yang terungkap. Artinya siapa, kenapa, bagaimana. Jadi artinya tentu kita akan melihat persoalan ini harus menjadi persoalan yang akan mempunyai mata geraknya untuk mendapatkan pihak-pihak yang akan tersangkut dengan proses penahanan yang akan berujung pada proses penahanan kedua. Ya. Tahap pertama kan 20 hari, nanti sekian hari, lalu masuk pada proses persidangan dan itu ujungnya nanti akan sampai kepada sebuah pembicaraan-pembicaraan yang akan bisa kita lihat apakah dia menjadi sebuah prosedur persidangan yang normal atau ada sesuatu yang kemudian hari kita dibuat hanya mendapatkan prank saja atau sebuah cerita yang anti klimaks. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, berarti bisa dibilang Jokowi masih kuat nih Bung Alfian cengkeramannya ya. Nah tapi kemudian ada surat yang beredar dari PDIP Bung Alfian yang kita bisa lihat ya. Di situ memang jelas dituliskan terkait kasus Hasto ini Bung Alfian. Tapi mungkin nanti Bung Alfian bisa memberikan analisanya. Jadi ini surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, DPP PDI Perjuangan, yaitu pada 20 Februari 2025, perihal instruksi harian Ketua Umum kepada yang terhormat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, di tempat masing-masing. Merdeka, dia nggak pakai bismillah ya. Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat pasal 28 ayat 1 ADRT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentra kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan sebagai berikut. Yang pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. 2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan atau standby, baik commander call
Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Anggaplah Bung Alfian, ini beneran surat dari Megawati, instruksi langsung. Apa respon Bung Alfian dan terkait dengan penangkapan Hasto ini Bung Alfian? Yang pertama, kalau penangkapan kan memang sudah terjadi ya, tinggal kita lihat proses-proses yang akan dilalui. Yang kedua, tentang surat ini kita akan lihat karena hari ini adalah hari-hari awal proses pendidikan orientasi atau orientasi para kepala daerah, wali kota, bupati, gubernur se-Indonesia. Artinya, kalau ini ternyata dipenuhi secara 100% atau lebih dari 80%, maka berarti PDIP punya soliditas yang bisa diacungkan jempol. Nah, kalau sampai terjadi bahwa kepala daerah yang merupakan pasangan yang diusung oleh PDIP kemudian dia memilih untuk tidak peduli dan tetap hadir di retret itu, ya berarti ini tanda-tanda rapuh atau hancurnya PDIP sebagai sebuah kelembagaan partai yang tidak mempunyai daya rentang kendali dan daya rentang komando yang memadai untuk sebuah eksistensi yang mendengar dan diperdengarkan sebagai sebuah arahan komando yang mengatakan ya atau tidak, mundur atau terus, balik kanan, dan seterusnya. Ini merupakan bagian yang akan menjadi perhatian kita semua dan kita perlu melihat 1-2 hari ini sejauh mana surat edaran ini, surat instruksi ini dipatuhi oleh pasangan calon kota kabupaten maupun gubernur yang ada pasangan yang berupa pasangan yang diusung oleh PDIP. Untuk di Jakarta jelas ya, kita lihat saja Pramono Anung ada nggak tuh di lokasi. Dan beberapa orang yang diusung oleh PDIP, baik yang di Sumatera Selatan, baik yang di Riau, dan yang lain-lain kita tinggal melihat. Kalau mereka memang secara dominan membangkang dan tidak hadir, itu berarti pertanda bahwa terjadi konfrontasi antara PDIP dengan penguasa secara penampakan. Begitu Bung Kameramen. Ya Bu Alfian, langsung aja. Tapi kalau misalkan akhirnya pembangkangannya itu ngikutin nih, semuanya ngikutin Megawati. Ini orang atau Prabowo akan melihatnya ini membangkang ke Prabowo-nya atau membangkang ke Jokowinya atau gimana Bu Alfian sebagai orang yang mengamati politik Bu Alfian? Ya menurut saya ini merupakan sebuah ketidakdewasaan dalam berpolitik ya. Katakanlah menurut saya harus terpisah. Kan Hasto berbuat salah tanda kutip, diduga berbuat salah. Ya proses aja gitu. Kan yang lain nggak berbuat. Untuk apa? Solidaritas macam apa? Itu kan sangat kekanak-kanakan. Menurut saya tidak bisa dilihat sebagai sebuah kesulitan. Itu malah kalau bahasa agama Islam ya jelas. Kalau kita kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan. Kalau ini sih ya saya nggak tahu, kalau mungkin tadi aja kata Bung Kameramen suratnya nggak baca Bismillah dan Assalamualaikum ya, langsung ujuk-ujuk merdeka ya, saya pikir ya mungkin sangat lain kerangka berpikir. Tapi intinya saya mempersepsi dari segi kedewasaan berpolitik. Apa urusannya menurut saya udah yang rata, karena ini kan urusan dengan rakyat di bawahnya, baik gubernur, wali kota, bupati dan kepala-kepala daerah secara umum. Itu kan mereka maju lewat PDIP, kan tidak satu-satunya PDIP. Kalaupun ada pasangan all PDIP juga, PDIP kan bukan lalu PDIP untuk PDIP. PDIP itu untuk rakyat Indonesia, PDIP untuk wujud kasih sayang mereka dan wujud pemihakan mereka sebagai public service yang mestinya tidak seperti itu. Keluarnya ini pun menunjukkan sebuah ekspresi emosional yang menurut saya lebay ya, berlebihan dan tidak mendidik menurut saya untuk pandang sikap-sikap politik secara nasional. Begitu Bung Kameramen. Ya Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, kalau semua kepala daerah dari PDIP menurut, berarti harus pelajaran buat umat Islam. Jakarta kita kecolongan dong. Berarti dia bukan representasi warga Jakarta. Dia emang pure PDIP. Nah kalau dia nurut ya kira-kira gitu Bung Alfian. Kadang-kadang kita sering diiming-imingkan gini, bukan jangan lihat PDIP-nya, lihat ada Aniesnya di sana. Sering diomongin gitu. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, yang menarik dari Hasto ketika ditahan adalah, nah ini lucu nih Bung Alfian, polisi seperti tidak berani menahan Hasto ketika diwawancara oleh wartawan. Kalau waktu Tom Lembong, itu Tom Lembong benar-benar dihalangin Bung Alfian oleh polisi. Berarti bisa diduga polisi ini terbelah dua nih Bung Alfian. Nah maksudnya adalah saat diwawancara Hasto mengusulkan
KPK juga periksa dong keluarga Jokowi. Jokowi langsung jawab, Bu Alfian. Silahkan. Untuk closingnya, silahkan Bu Alfian. Saya pikir pertama sikap dualisme itu menunjukkan bahwa memang sesungguhnya kan dalam jangka yang panjang ya, dari tahun 2014 lah sebutlah ya, persiapan ke 2013 lah ya, persiapan pencalonan presiden sampai 2023 akhir. Itu kan Jokowi masih menjadi bagian dari PDIP kan. Artinya PDIP masih sangat super body untuk mengatur termasuk polisi gitu kan. Nah saya pikir persoalan ini menjadi baik untuk diteruskan sehingga Hasto punya kesempatan untuk memanggil siapa-siapa menjadi saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan, dan orang-orang yang terkoneksikan dengan kesalahan yang disebut. Yang kedua yang berhubungan dengan silahkan, ya segera saja ditangkap Jokowi kan, silahkan kan. Kan semua orang sudah punya catatan banyak ya terhadap kebohongan publik, terhadap utang negara yang melampaui ambang 30%, dan segala macam itu, Bung Kameramen, sebetulnya sudah menjadi syarat kuat bahwa Jokowi itu ditahan sebagai bentuk untuk mengadakan penyelidikan dan penyidikan dulu. Bahwa ternyata kalau menurut saya kalau dia ditahan, maka dia akan disimpan dulu mungkin sekitar 100 atau 1.500 hari kali ya. Kalau yang lain kan 20 hari, 120 hari. Kalau Jokowi bisa 1.500 hari karena terlalu berkasnya kebanyakan, petugas nggak punya waktu cukup untuk melakukan pemeriksaan. Nah yang terakhir buat masyarakat, mari kita menjadikan semangat penegakan hukum, menjaga keutuhan kedaulatan NKRI, dan juga perlu memahami bahwa tangan-tangan oligarki terlalu kuat untuk dianggap mereka tidak akan berbuat apa-apa. Mereka tetap akan melakukan sesuatu yang akan menguntungkan mereka di jangka pendek maupun jangka panjang. Nggak mungkin mereka diam saja, dan boleh jadi terjadi hal yang berbalik-balik. Kalau kemarin mereka begitu sangat mendukung Jokowi, mungkin nanti dia akan menggunakan bahasa mendukung Prabowo, ya. Atau kalau dilihat Prabowo tidak cukup sanggup melindungi mereka, dia akan membackup Jokowi. Jadi yang jelas Cina-Cina ini kan memang punya kelihayan sebagaimana mereka bermain kungfu gitu kan. Jurus-jurusnya suka bobalik gitu kan. Artinya itu harus disiapkan juga buat Pak Prabowo. Boleh jadi ini malah salah satu titik keruntuhan Anda sebagai Presiden Indonesia yang sah gitu kan. Atau titik kekuatan Anda dengan mampu, kalau saya sih berpandangan sementara sebagai penutup, Pak Prabowo harus segera mengusulkan kepada Kejaksaan maupun Kapolri untuk menangkap Jokowi. Makanya penggantian Kapolrinya harus segera. Karena nggak mungkin orang yang pernah jadi ajudan kemudian suruh nangkap itu, kalau bahasa Betawinya nggak mungkin pembantu suruh nangkep majikan tuh nggak bisa. Mau kayak dibahasakan kayak apapun akan sulit untuk diterima. Nah saya pikir itu, mari kita lihat episode berikutnya, tahapan berikutnya, Pak Hasto Kristianto jelas akan sampai kepada batas proses persidangan, dan dia bisa dihukum dengan hukuman yang cukup tinggi, mungkin sekitar 20 tahun atau seumur hidup ya. Itu kemungkinan, karena saya kan suka mendengar kasus-kasus seperti ini kan, kasus ini kan bertimbun gitu ya. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.